Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita lanjut lagi presentasinya. Sekarang ke Fikri. Enggak, silakan Fikri dibuka. Ya, makasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fikri Firdaus dari kelas 7. Di sini saya akan mempresentasikan KS saya, yaitu topiknya itu tentang biologi. Daftar isinya pelajaran yang diminati yaitu biologi. Terus topik yang telah dipilih nanti dijelasin di slide berikutnya. Ya, biologi tentang kingdom Monera. Biologi. Bio itu artinya hidup. Logi atau logos itu ilmu. Jadi, biologi itu adalah ilmu yang mempelajari tentang makhluk hidup. Pelajaran biologi, alasan memilih pelajaran biologi adalah karena saya suka mempelajari tentang makhluk hidup atau mengetahui tentang bakteri dan virus. Terus karena suka ini karena menarik. Explanation atau menjelaskan. Daftar topik pelajaran di biologi semester ini yaitu 1. Asal-usul kehidupan, 2. Materi penyusun makhluk hidup, 2. Konsep sel, dan 4. Tingkat organisasi kehidupan, 5. Klasifikasi makhluk hidup. Itu ada 3, 1 kingdom Monera, kingdom Protista, sama kingdom Fungi. Kingdom Monera. Kingdom Monera adalah organisme uniseluler atau organisme yang hanya memiliki satu sel dengan struktur yang masih sangat sederhana. Ciri umum kingdom Monera itu 1. Prokariot atau tidak memiliki membran inti, 2. Uniseluler, 3. Mikroskopik, 4. Berkembang biak dengan cara membelah diri atau pembelahan biner. 5. Kosmopolit, dapat ditemukan di seluruh bagian di bumi dan habitatnya meliputi daerah yang luas. Ini gambar yang saya catat dari pas itu sama Bu Sri. Ini gambar ke-1, gambar sel prokariot. Itu yang ke panjang-panjang itu tuh namanya materi genetik. Terus yang gambar kedua, pembelahan benar pada bakteri. Bakteri bakteri itu lebih kecil. Ini yang coklat ini rambut kita. Jadi bakteri itu jauh lebih kecil daripada rambut. Ya, boleh. Nah, klasifikasi kingdom Monera itu ada dua. 1. Archaebacteria, 2. Eubacteria. Archaebacteria, archaea itu kuno atau purba. Biasanya hidup pada habitat ekstrim seperti sumber air panas, geyser, dan danau yang memiliki kadar garam yang tinggi. Archaebacteria itu ada 3. 1. Metanogen. Metanogen itu penghasil gas metana hidup di tempat yang kekurangan oksigen dan suhu tinggi sebagai decomposer bahan organik dan suhu tinggi. 2. Halofilik. Halo yang berarti garam dan plus itu cinta. Organisme yang hidup pada lingkungan dengan kadar garam tinggi seperti di laut mati. 3. Termofil atau termoacidofik. Hidup di tempat yang asam dan bersuhu tinggi umumnya. Hidup di lubang vulkanis, kawah vulkanis, dan mata air bersulfur. Ini contoh dari metanogen dari kotoran sapi. Ini halofilik yang membuat airnya menjadi berwarna merah muda. Ini ada contohnya di danau hilir berwarna merah muda di Australia. Warnanya merah muda karena alga dan halobakteri yang tumbuh subur di perairan asinnya. Ini termofil atau termoacidofik. Hidup ini bakteri ini hidup di gunung yang ada sulfurnya gitu. Hidup di daerah kawah gunung.
bakteria. Lalu batu sejati. Biasanya bakteria juga disebut dengan bakteri atau bakteri yang berasal dari kata bakterion, yang artinya batang kecil. Umumnya memiliki dinding sel yang tersusun atas seperti dagu ikan. Ini bentuk-bentuk bakterinya ada basil, batang, terus kokus itu bulat dan spiral atau bentuk yang lain juga ada. Application atau aplikasi. Dan bakteri yang menguntungkan. Satu ada Lactobacillus rhamnosus. Artinya bakteri yang bermanfaat mengatasi diare, melindungi saluran pencernaan, dan menjaga kesehatan organ hati. Dua, Bifidobacterium animali. Jelas bakteri ini menguntungkan karena terkenal mampu memperbaiki gerak usus. Bakteri Bifidobacterium animalis sering digunakan untuk terapi orang dengan sindrom iritasi usus besar atau konstipasi kronis. Dan bakteri yang merugikan, satu ada Mycobacterium tuberculosis. Bakteri ini menyebabkan penyakit TBC. Dua ada Clostridium tetani. Bakteri ini juga menimbulkan penyakit tetanus. Terus Escherichia coli ini menyebabkan penyakit diare. Terus keempat ada Propionibacterium acnes, yang berarti bakteri ini menimbulkan jerawat pada kulit. Self knowledge atau pengenalan diri. Apa hal tersulit yang kamu hadapi saat mempelajari konsep ini? Mengapa? Satu, yang sulit itu menghafal nama-nama bakterinya, sama gambarnya juga. Suka ketukar juga misalnya. Mengapa sulit? Karena suka tertukar dengan nama-nama bakterinya. Gambarnya juga suka lupa ketukar. Catatan saya, ini catatan saya yang sudah ditulis tentang bakterinya. Nah, refleksi diri terhadap sikap belajar dan kelemahan diri. Kekuatan dirinya semangat dalam belajar dan mudah konsentrasi. Kelemahannya, satu kurang suka membaca, dua suka menunda-nunda pekerjaan. Rencana tindak lanjut. Rencana tindak lanjut dari siswa harus lebih giat lagi, lebih rajin, tidak nantikan lagi pekerjaan. Jika lupa pelajarannya harus dibuka ulang lagi pelajaran yang sudah dicatat. Yang dalam tua, sarapan dulu sebelum berangkat. Doa uang bekal tambahin lagi. Terus yang dari guru jangan terlalu lama menerangkan. Soalnya pas itu ada guru apa ya? Udah agak lama sih, udah istirahat gitu. Tapi masih menerangkan, hampir mau habis waktunya. Gitu. Lebih baik lagi ya, sekali lagi. Ya, terima kasih. Sekian dari saya. Sekarang ada yang ingin ditanyakan? Terima kasih. Bagus sekali. Mangga silakan Bu Kori dulu. Bu Kori, Bu, mangga. Oke, alhamdulillah. Assalamualaikum Fikri. Bu. Gimana ini KS pertamanya? Agak deg-degan sih. Deg-degan sih. Oh. Bagus ya, kontennya bagus. Ya, menarik. Ini tentang bakteri ya. Ya. Nah, sama tadi di slide self knowledge-nya Arif tentang bakteri ini, katanya suka ketukar namanya, terus gambarnya juga susah gitu ya. Ya. Nah, Ibu juga seperti itu di SMP dulu, suka ketukar-tukar. Nah, yang Ibu tanya, dari hal itu, bagaimana cara Arif, cara Fikri bisa solusinya apa gitu, untuk menghafal nama-nama yang aneh-aneh itu kan ya, terus cara menggambar biar bisa lebih baik lagi, bagaimana cara Fikri mengatasi? Di
buka-buka lagi catatannya, terus gambarnya paling ngeliat ke Google sih, nanti digambar gitu ini namanya ini gitu bakterinya. Gitu ya. Apa hal yang menarik bagi Fikri untuk melihat makhluk yang kecil seperti itu? Hal yang menarik ya susah aja dilihatnya, terus tapi kayak bisa membuat penyakit gitu atau bisa menguntungkan juga bagi manusia gitu. Jadi kecil-kecil tapi bagus gitu. Bisa. Ya, Masya Allah ya, ada sesuatu yang besar di balik itu ya. Jadi kita tidak boleh melihat sepele hal yang kecil itu ya, Ya. bisa mendatangkan penyakit malahan ya. Atau itu membantu kita untuk memproses eh, pengeluaran dari tubuh kita kan ya, bakteri yang ada di dalam usus. Baik. eh Cita-cita Fikri apa sih? Kalau kita sih mau jadi masinis tapi gak tahu juga. Ya, oke deh. Terima kasih ya Fikri. Oh, sama-sama. Masih mangga Bu. Bilang Fitri ini ya gak nyangka ada yang mau belajar bakteri yang Indomonera yang susah itu. Ada kalau setuju mau belajar itu lumayan berat materinya. Nggak cuma Fikri kok, Ibu juga pasti sering ketukar-ketukar ya gambarnya, namanya suka ketukar-ketukar. Makanya perlu belajar nggak berhenti-berhenti tuh gitu. Makanya ada topik tentang klasifikasi itu kita belajar identifikasi ya. Bahkan para ahli pun selalu terus memperhatikan identifikasi ini termasuk apa gitu ya. Tidak pernah berhenti belajar gitu. Kalau misalnya Fikri sudah benar-benar minat, biasanya otomatis nanti bisa sendiri ya, nggak perlu capek-capek ngehafal atau apapun ya. Sekarang boleh Ibu tanya Fikri tentang tadi, kayaknya Fikri itu Ibu perhatikan tertarik sama bakteri yang archaea. Tadi penulisannya archaea ya, bukan archa ya. Oh, Ibu juga baru kelihatan sekarang tuh. Kemarin pas bimbingan nggak kelihatan. Tulisannya namanya archaea ya, bakteria ya. Itu bakteri apa? Tadi archaea bakteri itu Archaebacteria. ya, archaea itu apa archaea? Archaea itu kayak mau teh. Disambungkan sama topik yang di awal pertama kali belajar, ingat nggak asal usul kehidupan? Ya, sosok hidup. Nah, Fikri tahu kan di situ yang pertama kali muncul adalah archaea Ya, bakteria bakteria. ya. Sebelum ada makhluk hidup yang lain, yang ada adalah archaea bakteria. Nah, coba jelaskan sama Fikri kenapa yang muncul pertama kali archaea bakteria dengan sesuai dengan yang Fikri pelajari tentang bagaimana bumi itu di awalnya seperti apa. Coba kenapa archaea yang muncul? Karena bakteri ini tuh datang dari kayak air gitu munculnya. Ada itu teorinya namanya apa? Teorinya teh apa ya? Itu namanya apa? Sup- Supurba. Oh iya, Supurba. Lupa lagi. Bumi seperti apa? Masih ingat nggak? Di zaman apa tuh namanya? Hadean apa Arkean? Arkean kan? Kalau Hadean mungkin nggak muncul. Hade itu artinya apa? Nah, Hade. neraka. Neraka. Hadean eon kan neraka. Oh iya. Itu api semua ya. Bumi Kalau masih Arkean panas. sudah mulai terbentuk. Udah mulai bentuk buminya. Eh, air tumbuhan gitu. Air doang, air. Archaebacteria. Suhunya masih apa? Masih agak panas gitu. Ya, dan ada apa? Ada kawah-kawah seperti itu, banyak sulfur, makanya yang muncul banyaknya archaea ya. Nah itu Ibu lihat perhatikan ya, Fikri itu tertarik banget nih sama archaea waktu itu karena amazing banget gitu ya. Iya. Dalam kehidupan sehari-hari Fikri
yang pernah Fikri alami yang terkait bakteri apa? Sakit atau apa gitu? Paling sakit kayaknya. Sakit apa kira-kira? Kayak Yang disebabkan bakteri apa tuh? cacar ya salah mah ada. Cacar. Ya, biasa. Cacar tuh belum dipelajari ya? Ya, Cacar belum. itu penyebabnya bukan bakteri, virus ya. Virus. Cuma virus nanti baru belajarnya di SMA ya. Oh. Nah, memang Fikri tertarik sama virus juga ya. Nanti insya Allah di SMA bisa dipelajari lebih lanjut ya. Oh. Nah, gitu aja Bu. Terima kasih banyak. Selamat ya. Ya, Bu, terima kasih. Terima kasih, sudah cukup apa ya, menikmati pelajaran yang banyak istilah-istilah asing gitu ya. Oke, alhamdulillah sini ada Ibu Dewi, silakan Ibu berikan komentar atau pendapat, mangga Bu. Kamu Dewi. Mangga Bu, ditunggu ada komentarnya atau pendapatnya. Masih di mute ya? Saya masih di mute Bu. Ibunya di sini apa di? Lagi kerja. Bisa nggak? Mereka Bu. Di mute. Apa kalau nggak bisa buka kamera, buka ini aja Bu, open mic aja. Kita tunggu ya, nggak bisa. Kita lagi ini kayaknya orang tua harus komentar ya, karena jadi lagi Fikri ada catatan buat orang tua ya. Harus kita penting nih komentar orang tua karena jadi ada catatan khusus untuk orang tua. Jadi kita tunggu sebentar ya. Apakah jadi kayaknya tadi dengar ya, moga-moga ya. Oke. Assalamualaikum Bu Dewi, apakah bisa ini Bu bisa berbicara? Itu ada chat. Ada chat ya? Banyak chat. Oh itu yang dari pagi ya? Sebentar. Barangkali Bu Dewi-nya bisa ada sih? Nggak ada ya? Nggak ada ya? Masih dari tadi. Nah, gimana Bu ini? Udah aja berarti. Udah aja ya, apa ya nanti disampaikan saja secara private ke ibu ya, ke orang tua. Moga-moga orang tua paham ya apa yang Fikri harapkan ya, dan semoga bisa dipenuhi, amin. Silakan Fikri ditutup ya. Silakan ditutup. Terima kasih dari saya. Mohon maaf jika ada pertanyaan yang belum tepat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Fikri. Ya. Fikri. Ya, Fikri juga. Oh ya, pikir geser lagi. Nah, gitu. Ini mah video, bentar. 1, 2, 3. Dah. Oke. Masuk. Bagus bisa. Slide-nya juga